Situasi di Timur Tengah berubah secara drastis. Saat ini, Qatar dan Uni Emirat Arab memutuskan untuk bertindak secara terpisah dari Amerika Serikat dan mengajukan tuntutan mereka sendiri kepada Iran, sama sekali mengabaikan kesepakatan Donald Trump dengan Teheran. Qatar benar-benar menjalankan permainannya sendiri, dan semakin terlihat bahwa justru Doha yang menjadi pemain kunci di kawasan, yang bisa saja menarik Amerika Serikat ke dalam perang melawan Iran. Dan dalam episode ini kita akan membahas mengapa saya membuat pernyataan seperti itu. Meskipun harus diakui sejak awal, posisi Qatar seperti ini bisa sangat menguntungkan bagi Israel. Pada saat yang sama, Uni Emirat Arab menuntut Amerika Serikat agar memaksa Iran memberikan kompensasi finansial atas semua kerugian yang telah ditimbulkan. Katanya, Iranlah yang harus membayar kepada negara tetangga atas serangannya, bukan dunia yang harus membentuk semacam dana investasi pemulihan Iran sebesar 300 miliar dolar. Namun permainannya menjadi jauh lebih menarik karena Turki juga ingin mengambil peran dalam situasi ini. Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akhirnya akan menyetujui penjualan mesin jet tempur F-35 ke Ankara, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Hari ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakinkan monarki Teluk Persia bahwa Amerika Serikat telah menang dalam perang melawan Iran. Dan khususnya, semuanya juga dijamin oleh Amerika. Pada akhirnya, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Persia hari ini menerbitkan pernyataan bersama setelah pertemuan Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab. Dan dalam pernyataan itu disebutkan bahwa negara-negara Arab menuntut dari Iran pada dasarnya hal yang sama seperti yang diminta oleh Israel. Ini adalah penghentian tidak hanya program nuklir, tetapi juga program rudal serta perlucutan senjata sepenuhnya dan penghentian pendanaan oleh Teheran untuk semua kekuatan proksi di wilayah tersebut seperti Hizbullah. Dan sekarang Israel mengatakan bahwa dalam skenario seperti itu mereka siap menarik pasukannya dari Lebanon. Selain itu, bangsa Arab menuntut Amerika Serikat untuk memastikan bahwa Iran mematuhi semua tuntutan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mengalokasikan dana untuk dana investasi sebesar 300 miliar dolar untuk Iran, yang dijanjikan oleh Donald Trump dalam nota kesepahaman dengan Iran. Tapi masih ada lagi. Ada satu masalah lagi yang akan sangat sulit diselesaikan oleh Trump. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mencabut semua sanksi terhadap Iran yang telah diberlakukan selama 40 tahun. Dan para ahli yakin bahwa hal ini akan sangat sulit dilakukan secara prosedural. Nama saya Alexei Peci, hari ini tanggal 25 Juni. Mari kita bersama-sama merangkum situasi di Timur Tengah hingga saat ini. Namun sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka, dan tulis komentar apapun di bawah episode ini. Jadi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hari ini mencoba meyakinkan para raja negara-negara Teluk Persia bahwa kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran itu menguntungkan bagi semua pihak. Sampai jumpa. Namun, tidak semua setuju dengan hal ini, terutama Qatar dan Uni Emirat Arab yang tidak setuju. Sehari sebelumnya, Marco Rubio bertemu dengan pimpinan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Dan selama perundingan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa Amerika bermaksud untuk terus menjamin keamanan negara Arab tersebut, yang paling banyak menderita akibat serangan Iran sejak awal perang di Timur Tengah. Upaya untuk memastikan transit yang lancar dan aman melalui Selat Hormuz juga menjadi fokus utama dalam agenda tersebut. Setelah itu, Marco Rubio pergi ke Kuwait dan Bahrain yang juga menerima serangan besar-besaran roket dan drone Iran. Dan seperti yang dinyatakan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, tujuan kunjungan Marco ke Timur Tengah juga adalah untuk menunjukkan dukungan kepada Kuwait dan Bahrain yang menerima serangan besar-besaran roket dan drone Iran. Memberitahu sekutu tentang manfaat perjanjian dengan Iran yang telah disepakati pada 17 Juni. Namun, misi Marco Rubio ternyata cukup sulit dan dia harus sering memberikan penjelasan kepada sekutunya. Rubio menghadapi situasi di mana di Abu Dhabi, dia mulai menerima daftar keberatan terhadap kesepakatan Donald Trump. Emirat selama negosiasi dengan Menteri Luar Negeri memberikan isyarat mulai menyampaikan keberatan mereka terhadap kesepakatan Donald Trump. Harus mengganti kerugian yang diderita Emirat selama perang, yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar. Pertama, ini adalah kerugian langsung, yang mencakup penghancuran fasilitas sipil, hotel, bandara, pelabuhan, dan banyak lagi. Kedua, ini adalah kerugian tidak langsung yang diderita Uni Emirat Arab akibat terhentinya perdagangan laut melalui Selat Hormuz dan lainnya. Nah, misalnya, investasi di Dubai sendiri sedikit menurun,
Karena untuk beberapa waktu, orang-orang berpikir bahwa di sana menjadi tidak aman. Pelabuhan Dubai dan Abu Dhabi adalah pusat perdagangan besar yang juga mengalami kerugian besar akibat konflik regional. Dan Uni Emirat Arab seolah-olah memberi isyarat bahwa jika Donald Trump berpikir bahwa dia bisa begitu saja mengakhiri perang sekarang, membuka Selat Hormuz, dan mengumumkan bahwa itu adalah kemenangan, maka dia sangat keliru. Karena di Abu Dhabi selama perang, mereka terus menghitung kerugian. Dan sekarang Uni Emirat Arab menuntut bukan hanya menghukum Iran. Mereka juga menuntut agar Iran mengganti semua kerugian yang telah mereka alami. Dan Uni Emirat Arab berkata, "Kami tidak begitu mengerti apa maksudnya kesepakatan damai seperti ini, di mana Iran sama sekali tidak memikul tanggung jawab apapun. Atas apa? Karena mitra Anda, maksudnya mitra Amerika Serikat, mengalami kerugian sebesar itu." Lebih dari itu, Uni Emirat Arab menuntut agar Trump memastikan Iran menyetujui butir-butir dalam perjanjian damai yang mencantumkan kewajiban Iran untuk tidak menyerang tetangganya dan tidak menghalangi kapal-kapal melewati Selat Hormuz di masa depan. Poin ini harus dikukuhkan di tingkat Dewan Keamanan PBB. Jika Iran melanggar aturan ini dan misalnya menyerang seseorang atau mulai memungut biaya untuk melewati Selat Hormuz, maka harus diterapkan mekanisme sanksi yang telah dirancang dengan jelas terhadap Iran. Bukan di tingkat Amerika Serikat, tetapi di tingkat Dewan Keamanan PBB. Dan jika itu tidak terjadi, maka Uni Emirat Arab mengatakan kesepakatan Donald Trump tidak ada harganya sama sekali. Jika Amerika Serikat tidak memenuhi tuntutan Uni Emirat Arab seperti itu, mereka siap untuk mulai bertindak terhadap Iran tanpa keterlibatan Washington. Selain itu, Uni Emirat Arab dan negara-negara lain di kawasan tersebut menuntut agar perjanjian damai mencantumkan penghancuran program rudal Iran. Selain itu, sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah ingin Teheran menghentikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi Iran di Timur Tengah, yang meliputi Hamas, Hizbullah, Houthi Yaman, dan kelompok Syiah di Irak. Di sini omong-omong kepentingan Arab di Matorzok dan Israel bertepatan. Keduanya ingin Iran menghentikan pendanaan terhadap sel-sel teroris ini di seluruh wilayah. Namun, di sini kepentingan monarki Arab dan Israel bertepatan, bukan karena orang Arab sangat mencintai Israel. Tidak, hanya saja diketahui bahwa di tengah perang, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran telah membentuk sel-sel bawah tanah khusus di Irak untuk melakukan serangan terhadap negara-negara Arab. Dan negara-negara Arab ini menuntut kepada Dimotorzok agar dia memastikan bahwa Iran tidak melakukan hal tersebut. Kalau tidak, mereka berkata, "Lihat, sekarang kami akan memberikan dana investasi kepada mereka, dan uang ini tidak akan digunakan untuk memulihkan ekonomi, melainkan akan digunakan untuk persenjataan mereka sendiri. Ditambah lagi untuk mendanai sel-sel bawah tanah ini, yang nantinya akan menyerang baik monarki Arab maupun Israel." Juga dilaporkan bahwa beberapa pemimpin Arab merasa khawatir dengan poin dalam memorandum tentang pembentukan dana rekonstruksi dan ekonomi Iran sebesar 300 miliar dolar yang bertujuan untuk memulihkan Iran setelah pertempuran berkepanjangan. Dan di Emirat mereka berkata, "Tunggu dulu, dengarkan. Jadi, kita patungan uang, dan saya tekankan yang akan patungan memang untuk dana ini. Kita patungan uang untuk membangun kembali Iran, lalu siapa yang akan membangun kembali kita? Kita juga pernah kena serangan. Saya ingatkan cuplikan ini. Bandara-bandara yang hancur misalnya. Serangan ke Dimotorzok yang biasa, dan sebagainya. Dan inilah, menurut negara-negara Arab, sumber daya dari dana investasi ini bisa digunakan oleh orang Iran untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Tapi di sisi lain, apakah Iran tidak ingin membayar atas kehancuran yang terjadi pada negara tetangganya? Mudah sekali menuntut kompensasi untuk diri sendiri, tapi tidak mau bertanggung jawab atas apapun. Akhirnya di ibu kota Bahrain, Manama, hari ini berlangsung pertemuan Dewan Negara, di mana Marco Rubio meyakinkan negara-negara kunci di kawasan bahwa kesepakatan Trump juga menguntungkan mereka. Dan akhirnya, negara-negara Arab berhasil memasukkan syarat-syarat mereka. Dan berikut ini adalah poin-poin yang tercantum dalam pernyataan akhir pertemuan Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab. Selanjutnya, saya akan menyebutkan poin-poin tersebut satu persatu dan langsung menganalisisnya. Para menteri menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam negosiasi dengan Iran untuk mencegah Iran mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.
Para menteri menekankan bahwa perdamaian jangka panjang memerlukan penyelesaian isu-isu lain, termasuk program rudal balistik Iran, drone, dan kelompok proksi di kawasan. Ini sangat penting bahwa monarki-monarki Arab pada dasarnya telah menegaskan hal ini. Inilah yang diinginkan oleh Israel, tetapi yang benar-benar dilewatkan oleh Donald Trump dalam memorandum saling pengertiannya dengan... Para menteri menekankan pentingnya pembukaan Selat Armud, namun menolak segala bentuk bea, pungutan, atau upaya untuk menguasai selat tersebut. Inilah yang sedang coba dilakukan oleh Iran bersama Oman saat ini. Namun, omong-omong, Oman dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka menganggap itu adalah perairan internasional dan mereka misalnya tidak ingin memperlakukan pungutan apapun di sana. Namun, Oman sangat licik. Saya ingatkan di awal, Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Oman seolah-olah berada dalam lingkup Amerika Serikat, namun kemudian mulai menjalankan intrik dan negosiasinya sendiri bersama subtitel Teheran. Dan di Matorzok, Oman seolah-olah berada dalam lingkup Amerika Serikat, namun kemudian mulai menjalankan intrik dan negosiasinya sendiri bersama Teheran. Sekarang orang Iran dan Oman juga memainkan permainan mereka sendiri. Kita lanjut. Para menteri menekankan bahwa setiap hubungan dagang dan investasi dengan Iran bersifat bersyarat dan dapat dibatalkan. Ini adalah poin tentang 300 miliar dolar. Dan orang Arab dengan tegas mengatakan bahwa jika Iran bertingkah, tidak ada 1 sen pun yang akan diinvestasikan ke sana. Jadi kita lanjut. Apa yang mereka katakan? Hubungan investasi ini bergantung pada kepatuhan Iran terhadap ketentuan memorandum dan kesepakatan akhir, penghentian aktivitas destabilisasi mereka, serta terciptanya kondisi yang diperlukan untuk interaksi ekonomi. Para menteri sepakat untuk melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Suriah dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas utama seperti memerangi terorisme. Pemulihan layanan dasar, peningkatan iklim investasi, dan penciptaan kondisi untuk kembalinya pengungsi serta orang-orang yang terlantar secara sukarela. Mengenai Suriah, ini memang cerita tersendiri, karena saat ini semuanya berkembang sedemikian rupa, sehingga justru pemerintah Suriah yang harus memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah Hizbullah dalam hal dukungan. Namun, kita akan membahas hal ini nanti. Para menteri menegaskan kembali komitmen penuh mereka terhadap kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan keutuhan wilayah Lebanon. Dalam kaitan ini, mereka menyambut baik berlangsungnya negosiasi bilateral antara Israel dan Lebanon dengan mediasi Amerika Serikat, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi perjanjian damai jangka panjang dan kesepakatan keamanan antara kedua negara. Para menteri menyerukan perlucutan senjata sepenuhnya terhadap semua kelompok proksi di Lebanon, terutama tentu saja Hizbullah, serta pemulihan monopoli negara Lebanon atas penggunaan kekuatan. Ini juga merupakan poin yang sangat penting, karena ini menegaskan bahwa seluruh kawasan benar-benar mendukung gagasan Israel, karena Israel mengatakan bahwa jika tidak ada Hizbullah, tidak ada kelompok proksi ini, maka yang ada hanyalah tentara Lebanon. Jadi tidak akan ada masalah, kita tidak akan berperang satu sama lain. Dan Israel secara langsung mengatakan bahwa terhadap Lebanon sebagai negara, kami tidak punya masalah. Terhadap rakyat Lebanon, kami sama sekali tidak punya masalah. Terhadap pemerintah Lebanon, kami hanya punya satu permintaan. Singkirkan Hizbullah, maka tidak ada masalah lagi. Mari kita lanjutkan. Para menteri, maksudnya para menteri negara-negara Teluk Persia, telah menegaskan dukungan mereka terhadap rencana komprehensif Donald Trump untuk mengakhiri konflik di jalur Gaza. Para menteri memberikan penilaian positif terhadap pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat menentang aneksasi tepi barat. Dan mereka menekankan bahwa kemajuan dalam rekonstruksi Gaza dan reformasi administrasi Palestina akan menciptakan kondisi yang membuka jalan yang lebih pasti menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina. Ini adalah untuk jangka waktu yang sangat panjang. Para menteri menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan dapat kembali dengan bebas. Jadi, pada kenyataannya, banyak sekali poin yang sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Israel. Misalnya, semua negara menuntut perlucutan senjata dan penghentian pendanaan sel-sel teroris Iran seperti Hizbullah, Hamas, Houthi Yaman, dan kelompok Syiah di Irak. Dan hari ini di Israel membuka kemungkinan penarikan pasukan dari Lebanon jika Hizbullah benar-benar dibubarkan dan dilucuti senjatanya. Namun jika saya boleh mendahului, saya akan mengatakan bahwa kisah soal Lebanon jauh lebih menarik. Amerika Serikat dan Turki saat ini sedang mempersiapkan Suriah untuk menyelesaikan masalah Lebanon.
Misalnya, Angkatan Bersenjata Suriah secara bertahap mengerahkan pasukan ke perbatasan dengan Lebanon. Dan di perbatasan itu sendiri tiba-tiba mulai membersihkan ladang ranjau. Nah, sepertinya untuk apa? Sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa Suriah lah yang bisa menyelesaikan masalah Hizbullah di Lebanon dan Israel bisa mundur ke wilayahnya sendiri. Dan sehari sebelumnya, Trump kembali bertemu dengan Asyar, Presiden Suriah. Tapi soal itu akan kita bicarakan nanti setelah ada kepastian. Mari kita kembali ke negara-negara Teluk Persia. Sepertinya Qatar sedang menjadi salah satu kekuatan kunci di kawasan tersebut. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dalam wawancaranya dengan Financial Times menyatakan bahwa Timur Tengah membutuhkan sistem keamanan kolektif baru yang juga melibatkan Iran. Selanjutnya kutipan. Sebagian dari apa yang sedang kami lakukan sekarang sebagai negara-negara di kawasan ini adalah membangun sistem keamanan regional antara kami dan Iran. Kami berharap di masa depan hal ini juga akan membawa kerjasama ekonomi di antara kita semua, agar kawasan ini bisa kembali stabil. Jadi, pada kenyataannya, Qatar telah memulai negosiasinya dengan tujuan memasukkan Iran ke dalam sistem keamanan bersama. Tetapi bagaimana Doha ingin mencapainya masih belum jelas. Meskipun begitu, sudah beberapa hari foto ini beredar di internet dan foto ini mendorong kita untuk berpikir tentang siapa sebenarnya yang mendorong Amerika Serikat ke perang terbuka dengan Iran. Di foto ini, orang nomor 2 dalam hierarki kekuasaan Amerika atau bahkan Eropa. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menulis nota kesepahaman dengan Iran pada kenyataannya atas arahan langsung Perdana Menteri Qatar yaitu Al Thani. Ya, di foto itu adalah Al Thani yang sama, yang sekarang menjanjikan arsitektur keamanan baru di kawasan yang akan melibatkan Iran. Ngomong-ngomong, Al Thani sangat keren menggambarkan sikapnya terhadap situasi saat ini, saat mengomentari topik dana investasi ini untuk Iran sebesar 300 miliar dolar. Dia secara langsung menyatakan, kutipannya, angka 300 miliar dolar yang direncanakan untuk dana investasi yang direncanakan untuk Iran hanyalah ambisius saja. Namun tujuan kami adalah kemakmuran Iran dan pertumbuhan ekonominya. Dan investasi kami selalu didasarkan dan akan terus didasarkan semata-mata pada keputusan komersial. Artinya, ini adalah pendekatan yang sangat pragmatis. Kami bilang, jika bisa mencapai kesepakatan dengan mereka, berdagang, menjalankan ekonomi, dan ditambah lagi ada keamanan di kawasan, itu benar-benar luar biasa. Kami akan melakukan segala upaya agar Iran tetap berada dalam lingkaran pengaruh kami. Pada saat yang sama, Turki akhirnya muncul ke permukaan. Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump berniat untuk akhirnya menyetujui penjualan puluhan mesin jet kepada Turki dengan nilai ratusan juta dolar, meskipun ada keberatan dari sebagian anggota Kongres Amerika Serikat. Hal ini dilaporkan oleh Reuters dengan mengutip 4 sumber yang mengetahui situasinya. Kesepakatan ini akan menjadi isyarat kepada Ankara menjelang KTT NATO yang akan berlangsung di ibu kota Turki bulan depan. Jadi, mesin buatan General Electric ini diperuntukkan bagi jet tempur pertama Turki, hasil pengembangan sendiri, Kaan. Proyek ini diluncurkan sejak tahun 2016 sebagai bagian dari upaya Ankara untuk memperkuat kemandirian di bidang pertahanan. Menurut salah satu sumber, nilai paket ini melebihi 700 juta dolar. Dan sebenarnya, penjualan mesin ini akan menjadi terobosan besar. Disebutkan bahwa hubungan antara Washington dan Ankara di masa Trump tetap hangat secara umum. Namun, hubungan tersebut dirusak oleh perselisihan lama terkait pengecualian Turki dari F-35 dan sanksi yang diberlakukan setelah Turki membeli suku cadang dari Rusia. Sanksi terkait sistem S-400 yang dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap keamanannya. Dan jika Anda ingat, ini adalah kisah yang sangat lama. Orang Amerika secara langsung mengatakan kepada Turki, jika kalian mau meninggalkan S-400 itu, maka kalian bisa ikut serta dalam program F-35, termasuk dalam produksi pesawat-pesawat tersebut. Kalau tidak, sangat aneh jika di wilayah Turki ada F-35 Amerika yang sangat modern, dan juga S-400 dari Rusia yang merupakan musuh langsung. Nah, dan Recep Tayyip Erdogan lama menolak hal ini. Ya, Recep Tayyip Erdogan memang lama menolak hal ini. Menjawab pertanyaan tentang mesin, program F-35 dan rencana untuk KTT NATO di Ankara, Trump berkata,
Saya mungkin akan melakukan sesuatu yang akan sangat menyenangkan mereka. Dan inilah perwakilan fraksi Demokrat terbesar di Komite Urusan Luar Negeri DPR, Gregory Meeks dari negara bagian New York, yang tidak menyetujui kesepakatan ini. Dalam tinjauan informal, ia menuduh pemerintahan Trump kurang berupaya secara sungguh-sungguh untuk menjelaskan kepada Kongres dampak penjualan tersebut terhadap hubungan bilateral dan isu S-400. Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, mengatakan bahwa Ankara bersiap untuk meninggalkan S-400 Rusia, praktis memotongnya jadi besi tua lalu membuangnya, agar dapat membuka jalan untuk membeli F-35. Dan bahwa masalah-masalah ini dapat diselesaikan dalam 4 hingga 6 bulan ke depan. Jika Turki benar-benar melakukan itu, mendapatkan F-35 bahkan juga mesin untuk jet tempur tercanggih mereka, maka Turki yang akan mengajukan klaim kepemimpinan di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, Recep Tayyip Erdogan memiliki semua peluang untuk bersaing dengan Qatar demi menjadi yang terdepan dan memimpin di kawasan tersebut. Namun di akhir episode ini, saya ingin menyoroti satu hal yang sangat penting, yang berkaitan langsung dengan kebijakan sanksi terhadap Iran. Misalnya, saat ini banyak pakar menyatakan bahwa akan sangat sulit untuk mengurai benang kusut sanksi terhadap Iran ini. Bahkan jika Teheran mendapatkan keuntungan miliaran dolar dari pelonggaran sanksi Amerika Serikat selama 60 hari yang diumumkan, sepenuhnya mencabut rezim sanksi yang telah berlaku lebih dari 40 tahun tidak akan bisa dilakukan dengan cepat. Terlalu banyak aspek hukum, politik, dan komersial yang terkait dengan sanksi-sanksi ini. Dan pertanyaan kunci, apakah kesepakatan kerangka antara ISIS dan Iran akan memberikan efek ekonomi yang berkelanjutan, mengingat rumitnya pencabutan rezim sanksi yang mencakup Undang-Undang Amerika, langkah-langkah internasional di tingkat Dewan Keamanan PBB, dan risiko bagi sektor swasta. Saya hanya ingin mencatat hal itu. Sejak tahun 1979, sejak berdirinya rezim Islam di Teheran, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan Uni Eropa telah memberlakukan embargo perdagangan, membekukan rekening Iran, serta menggunakan langkah-langkah pembatasan lainnya untuk menekan Teheran agar menghentikan program nuklirnya, pelanggaran hak asasi manusia, dan dukungan terhadap kelompok bersenjata regional termasuk Hamas, Hizbullah, Houthi di Yaman, dan kelompok Syiah di Irak. Dan sesuai dengan nota kesepahaman yang terdiri dari 14 poin yang ditandatangani sehari sebelumnya oleh Donald Trump, Washington harus mulai mencabut semua sanksi ini, yang saya ingatkan telah diberlakukan sejak tahun 1979. Dan sekarang Donald Trump memiliki 60 hari, yaitu 21 Agustus, untuk mencabut sanksi-sanksi tersebut. Jika tidak, maka tidak akan ada perjanjian damai yang utuh. Dan pencabutan sanksi-sanksi yang tersisa, bahkan jika itu benar-benar terjadi, akan berarti perubahan besar dalam kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, yang selama ini bertujuan untuk menahan pengaruh Iran dan menekan secara finansial rezim Ayatollah. Proses ini akan sangat rumit karena untuk mencabut sebagian sanksi diperlukan keputusan dari pihak eksekutif. Untuk sanksi lainnya, diperlukan persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Selain itu, diperlukan koordinasi yang erat dengan PBB dan negara-negara yang telah memperlakukan sanksi mereka sendiri. Misalnya, Uni Eropa sudah mengatakan, Ayatollah, dengar, kamu sangat menyakiti kami, kamu telah menghina kami. Jadi begini, kami memiliki sanksi tersendiri yang kami berlakukan terhadap Iran. Kami akan mengamati dan mempertimbangkan lagi, apakah kami siap mencabutnya atau tidak. Kamu memang hebat, kamu sudah berjanji kepada Iran untuk mencabut sanksi, tapi apakah kami benar-benar akan mencabutnya? Belum tentu. Misalnya di masa depan, apakah Iran akan dihubungkan kembali ke sistem SWIFT? Itu pertanyaan yang sangat besar. Saya ingatkan, kantor pusat SWIFT berada di Eropa. Dan tanpa keputusan Dewan Eropa, tidak akan pernah ada penyambungan kembali ke SWIFT. Jadi seperti yang Anda pahami, ini adalah kumpulan sanksi yang sangat rumit. Dan ini bukan hanya tentang dekret dari eksekutif, tetapi juga tentang sanksi yang diberlakukan bukan hanya oleh Amerika Serikat, bukan hanya oleh Kongres, bukan hanya oleh para legislator, tetapi juga di tingkat PBB, di tingkat Uni Eropa, dan bahkan di tingkat perusahaan-perusahaan tertentu. Sekarang mereka harus dijelaskan bahwa mereka bisa kembali ke pasar Iran, atau Iran bisa bekerja sama dengan mereka. Apakah perusahaan-perusahaan siap untuk melakukan semua itu? Kembali ke pasar Iran atau Iran bisa bekerja sama dengan Anda. Apakah perusahaan-perusahaan siap untuk melakukan semua itu?
Здесь поставлю многоточие. Saya biarkan sampai di sini dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.